Bukan nak ngelemak ke tuan rumah, nak ngelemak ke koni, ketua koni, bukan kelemak kita dewe. Pertama barang ini yang juga kita nak diselesaikan kalau hari ini. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Selesai yang namanya masalah-masalah itu. Tidak harus ada masalah kita silaturahim, tidak. Kalau silaturahim ini dengan izin dan kuasa Allah akan memanjangkan umur dan melapangkan rezeki kita. Dari silaturahim inilah dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan informasi berharga dan benar. Dari silaturahim inilah insya Allah kita akan mendapatkan kawan yang banyak. Kalau kita tidak pernah silaturahim, jangankan wong ciren dengan kita, namu kita lagi wong tidak tahu, Bang. Siapa nah, lagi omong yang besar tinggi hitam itu tidak keruan masih. Dan rumahnya di ujung di situ, aduh, kata kawan sudah tidak baca lagi, ngapa tidak pernah silaturahim. Tapi kalau dia sering silaturahim, insya Allah hidupnya berkah, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Tapi kita datang ke sini kan, letak keruan rezeki kita ditanggung ya. Barang di depan kita jalan ada itu. Nah, cuman yang muda-muda kayak dulu, yang dulu kan beliau di sini dulu ya. Ya, tidak kebanyak ini beliau tuh ya. Kamu yang muda itu. Jadi yang pertama yang kita harus jago silaturahim itu supaya ngapo? Supaya ikatan keluarga kita itu semakin erat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini harus dengan izin dan kuasa Allah bertolong-tolongan dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan bertolong-tolongan kau dalam keburukan dan dalam berbuat dosa. Bertolong-tolongan dalam kebaikan dan takwa itu artinya kita dengan izin dan kuasa Allah nolong uang yang insya Allah kebaikan yang kita lakukan dengan uang dan uang itu kita tolong memang dia berbuat baik akan berdampak kepada kebaikan itu dewe, akan berdampak kepada kita dewe. Pun perbuatan yang buruk sebenarnya berdampak kepada kita dewe. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah. Kalau kau berbuat baik, sungguh perbuatan baik itu untuk kau. Kalau kau berbuat buruk, sesungguhnya perbuatan buruk itu balik sama kau, kata Allah. Tapi yang dikedepankan oleh Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dengan silaturahim itu kita bisa bertolong-tolongan dalam kebaikan. Artinya apa? Artinya yang kita lakukan dengan kebaikan itu bukan berdampak kepada uang itu, tapi berdampak kepada kebaikan kita dewe. Jangan berhenti nolong uang, jangan berhenti berbuat baik, karena catatan malaikat sebelah kanan kita selalu siap untuk mencatatnya. Nah, pecah hari ini nah, kita datang ke sini bukan nak ngelemak ke tuan rumah, nak ngelemak ke koni, ketua koni, bukan kelemak kita dewe. Pertama barang ini yang juga kita nak diselesaikan kalau hari kita kan, ya nak. Yang kedua kita bertemu dengan pejabat-pejabat nih. Yang kalau seandainya di hari-hari biasa belum tentu kita pacak bertemu, ini pacak bertemu. Yang ketiga kamu pacak bertemu, nah ini nah, saling minta rokok yang lanang. Ibu-ibu saling tukaran jilbab misalnya kan. Ya dah. Dan itu kan kelemaknya kita dewe. Itu artinya silaturahim. Yang kedua kata Allah silaturahim ini apa? Untuk mempererat apa? Jangan sampai kita berpecah belah. Kata Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala jelas, berpeganglah kepada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Artinya silaturahim ini anjuran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita ini sebagian besar umat Islam, umat Muslim, dibungkus dengan buka bersama, dibungkus dengan rapat koordinasi untuk melaksanakan kegiatan KONI berikutnya, rapat tentang persiapan untuk kelahat porprobah, itulah baca kamu tuh lah, ya. Akhirnya kita ketemu di sini menguatkan persatuan, jangan sampai kita pecah belah. Siapa sih kok tujuannya? Buka bersama tadi. Apa? Karena kita sama-sama Muslim, sama-sama yang namanya kita beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebenarnya pengikat yang kedua kita silaturahim itu. Nak mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngapa jiwa itu alhamdulillah, terima kasih deh yo le, kami ini datang ke sini sengaja nak nyingok kau le. Ngapa kami nyangkok kamu naik mobil itu? Iya dah baca tahu ini nyampak. Apa alhamdulillah.
Tidak jadi janda biniku ya Allah. Yang kedua datang lagi wong nale, iyo kami sengaja nyengok kau, iya nah ini yang terjadi nah. Iya alhamdulillah le, kamu tak jadi berangkat le, memang kami nak sengaja nyengok mobil yang kamu naik kamu tu nah masih ada di situ nah, masuk jurang jauh nian. Kalau mati kalau penumpangnya, kami nyangkut kamu di situ rupanya ida. Iya tapi tahu kuning, woi benar teh, alhamdulillah makasih. Ngapo tahu ini aku balik yang beli untuk apa? Makanan bebek lah seminggu bebekku tak makan. Apa omongan dia? Alhamdulillah. Yang gitu jangan juga dulu. Ada ya aku lama di koni tidak diajak kelahat kawan tu baru diajak. Dengar ke ceramah aku nih, mongko masuk di hati nih. Ini enggak, mama nu caranya melo, naik di ban tuh non. Itu sebenarnya arahan omongan gue. Ya kita di organisasi pak. Saya terus terang baik memang aku jarang, nggak pernah lah katakanlah Kak masuk organisasi ke masyarakat atau nyemplung nih ya. Tapi seidak-idaknya kan kita paham di organisasi itu. Ya, tidak semua bisa diajak, tidak semua bisa direkrut. Tapi intinya kita sudah berkomitmen untuk maju bersama-sama. Bukan berarti kita nyampak kaki bersama-sama, ngapa nak nyampak? Gak usah nyampak, pokoknya terus maju. Kalau kita kuat di bawah, insya Allah berkala. Nah kamu yang nggak melo, yang nggak diajak, doa ya Allah, mudah-mudahan selamat. Kontingen jangan ngancam tendak dia mati. Jangan jahat doa itu. Pak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini akhirnya apa? Tidak lama kemudian bersyukurlah lele itu tadi. Karena apa? Karena Allah selamatkan dia. Nama inilah silaturahim kita nih dulu. Jangan sampai silaturahim ini yang didasari karena iman kita sama Allah kita rusak, yang didasari oleh karena kita menjalankan sunnah Rasulullah kita rusak, yang pada akhirnya kaget akan menyebabkan kerugian dalam diri kita dewe. Tidak pernah orang yang tidak silaturahim, tidak pernah ngobrol banyak itu dia akan untung, tidak akan pernah untung. Karena apa? Karena dengan silaturahim itu kita saling doa. Dengan silaturahim itu kita saling bisa nyingok kiri kanan, dan dengan silaturahim kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, karena maka mendengar ke terakhir ini kan ya. Tapi yang terakhirnya lebih panjang daripada yang pertama. Sama jauh. Jam 6 sudah nah. 6 menit rasanya. Nah, ini yang ketiga adalah apa guna kita silaturahim itu? Iya toh kalau udah yang baru jam 6. Anak buah aku bisa repot nih. Yang ketiga Pak, silaturahim itu untuk apa tuh? Untuk menambahkan pahala kita di sisi Allah. Kalau kita nak balik ini bawa pahala Pak, bukan kosong. Salah kalau kita ngomong teguh semayang tidak ada nak pahala ida, nak mencari ridha Allah. Sini kau ngaji sini dulu. Pak, kalau semayang itu nak nyari pahala boleh, ini dia kajiannya. Kalau kamu tuh semayang itu nak apa? Nak mendapatkan ridha Allah, di sini kajiannya. Kamu tuh dapat pahala, dapat semayang itu nak apa? Menjalankan kewajiban gue sebagai hamba Allah, di sini kajiannya. Jadi benar kan lo? Jangan ada kalimat, oh kau nih, madai kau semayang nak nyari pahala, kecil yang dasar kau. Nah ini kalau tak ngaji tadi. Ada pahala yang Allah tunjuk sama kita kalau kita berbuat kebaikan. Termasuk kita silaturahim ini dengan ikhlas kita datang, dengan tanpa tendensi apa-apa, tanpa ngomong ya Allah aku nak nyenangkan hati uang ya Allah aku nak silaturahim nak supaya aku pacak ketemu dengan uang ya Allah. Itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu memang tidak kejingoan. Kalau pahala itu kejingoan, penuh dulurku masjid itu. Anak marah lah itu nyingok raya gitu. Tanya tak usah lah yang namanya pengumuman saudara-saudara siapa yang sholat di masjid itu akan mendapat uang 100.000. Tak aku melak sana. Masjid As-Sajadah baru buka ya. Hari Jumat diumumkan bahwa dapat nasi kotak sepi masjid pinggir-pinggir itu. Kesana kan ada. Waktu itu entah sekarang. Aku lah berdetak ya Allah di gua mana aku dapat baju selesai. Nak kesana boleh masuk dulu kan? Artinya apa? Dipancing dengan itu kita galak. Nah ini Allah yang mancing kita. Kalau kau berbuat baik, silaturahim kau jaga, kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berbuat kebaikan.
dengan adanya silaturahim itu, dan itu akan dibongkar oleh Allah manakala kita kaget menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah adik-adik itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang akan bantu kita pada saat kita didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir yang akan nanya kita dalam kubur. Aku pikir itu sebagai renungan kita menjelang berbuka ini. Selamat atas yang namanya silaturahim KONI Kabupaten Oku, dan mudah-mudahan sama-sama kita doa sama Allah agar silaturahim ini tetap erat dan nama baik KONI Kabupaten Oku tetap terjaga.